Dari cerita kisah Nabi Nuh lengkap di atas, ia dan pengikutnya yang membuat dan ikut ke kapal besar juga menjadi rasa syukur kepada Allah, sehingga mereka terhindar dari air bah yang saat itu akhirnya membuat kaum-kaum kafir dan orang-orang zalim binasa. Dalam kisah ini banyak terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Maka tanamkanlah nilai kehidupan tersebut supaya hidup kita menjadi semakin tenang. Nabi Nuh juga mempunyai mukjizat-mukjizat yang diceritakan kembali di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh memiliki umur yang sangat panjang. Salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Nuh di dalam kisah ini disebut dengan mukjizat adalah usia beliau yang sangat panjang. Usia Nabi Nuh saat itu mencapai 950 tahun dan selama itu pula ia berdakwah untuk kaumnya. Hal itu membuktikan bahwa umurnya memang sangatlah panjang dan jumlahnya bisa puluhan kali lipat dibandingkan dengan usia rata-rata manusia di zaman sekarang. Kaum Nabi Muhammad SAW pun rata-rata hidup hingga usia 60 tahun, bahkan Nabi Muhammad sendiri. Jika ada umatnya yang hidup lebih dari usia 60 tahun di masa ini, tentulah sangat jarang, dan hal itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat Nabi Nuh yaitu mampu membuat bahtera kapal yang kokoh dan besar. Salah satu mukjizat lainnya yang juga terkenal dari Nabi Nuh dan menjadi bagian dari kisah Nabi Nuh dan mukjizatnya adalah Nabi yang diberi karunia oleh Allah dengan kemampuannya membangun bahtera kapal yang kokoh dan sangatlah besar. Allah memberinya keutamaan dan kemampuan membangun bahtera tersebut, yang pada akhirnya menyelamatkan Nabi dengan semua kaumnya pada saat Allah menurunkan azab pada orang-orang kafir dan orang zalim. Pada sebuah naskah kuno disebutkan juga bahwa ukuran dari kapal ini mencapai panjang 300 hasta, lebar 30 hasta, dan tinggi 50 hasta. Apabila dikonversikan ke ukuran meter menjadi panjang 137,1 meter, lalu lebarnya 13,7 meter dan tingginya 22,86 meter. Tentunya ukuran bahtera tersebut sangatlah besar dan menunjukkan bahwa itu menjadi mukjizat yang diberikan Allah untuk Nabi Nuh. Apalagi dalam membangunnya diperlukan kayu serta peralatan dalam jumlah yang banyak, dan Nabi Nuh bisa membangunnya sendiri. Hal itu juga menunjukkan bahwa mukjizat yang diberikan oleh Allah padanya sangatlah besar dan luar biasa. Nabi mampu membangun bahtera karena menerima wahyu dari Allah, sehingga walaupun saat itu sedang di musim kemarau yang kering, tetapi ia yakin bahwa wahyu dari Allah itu benar adanya. Mukjizat membangun sebuah kapal yang besar dan kokoh itu pun akhirnya benar-benar selesai. Allah pun menurunkan wahyu kembali kepada Nabi untuk memasukkan seluruh umat dan beragam jenis makhluk hidup yang berpasang-pasangan. Jumlah umat Nabi Nuh kali itu mencapai 80 orang. Nabi Nuh adalah orang yang sangat sederhana sekaligus tidak terpandang di masa itu, sehingga banyak kaum kafir yang menjauhi beliau dan tak mau bergabung dengannya. Bahkan ia dianggap sebagai orang yang hina sekaligus juga rendah. Mengapa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak makhluk yang berpasang-pasangan? Jawabannya, karena Allah akan menurunkan azab pada orang kafir yang hina dan sesat di bumi. Azab yang pada saat itu diturunkan oleh Allah memang sangat luar biasa, karena kemunculan banjir bandang yang sangat luar biasa besar. Sedangkan pada saat itu sedang musim kemarau, tetapi dalam waktu singkat bumi menjadi seperti tersapu dan tertutup air bah. Allah juga menurunkan hujan yang sangat besar dengan sumber air yang tiba-tiba memancar dari segala arah, yang akhirnya membinasakan semua makhluk di bumi. Permukaan bumi seperti ditutup air dan yang tersisa hanya Nabi Nuh dengan kaumnya. Dari sejumlah penelitian yang ada,
dan dijelaskan dari rujukan kitab Allah bahwa kapal besar Nabi akhirnya berhenti di atas pegunungan Ararat yang lokasinya berada di Turki. Beragam mukjizat yang diberikan oleh Allah pada Nabi Nuh menjadi tanda-tanda kenabiannya dan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah atas semua yang Ia ciptakan di muka bumi ini. Sebagai seorang manusia yang bertakwa dan juga beriman kepada Allah, haruslah percaya pada kisah ini dan menjadikan beberapa kisahnya sebagai hikmah yang baik untuk kita semua. Demikianlah kisah Nabi Nuh. Semoga dapat menjadikan ibrah teladan bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.